Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Bapak Ibu, kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan di Paskah ini, dan saya undang kita tundukkan kepala sejenak, berdoa. Bapa di surga, sertai, urapi, berkati firman, karena kami ingin Tuhan, kami dikuatkan, disegarkan di Paskah ini dengan kebenaran hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami sudah berdoa dan mendengar firman-Mu dengan iman, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Markus pasal 16 ayat 1 tentang kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Apa yang kita catat di sini adalah ketika hari Sabat, hari di mana Tuhan akan bangkit. Saudara, Alkitab mencatat ada beberapa orang yang datang ke sana. Mereka adalah Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome. Saudara, di sini saya melihat ada ibu-ibu yang datang ke sana. Pertanyaannya adalah, di manakah laki-laki yang lain? Di manakah murid-murid yang lain yang dulu paling kita kenal dekat dengan Tuhan? Apakah ini sebuah gambaran sekarang bahwa memang wanita-wanita jauh lebih agresif, jauh lebih semangat, jauh lebih berapi-api dalam mengiring Tuhan? Mungkin saudara bisa sedikit melihat bahwa dalam ibadah-ibadah jauh lebih banyak wanita-wanita daripada pria-pria. Nah, apakah itu menunjukkan bahwa di sorga pun akan jauh lebih banyak wanita daripada pria-pria? Tapi puji Tuhan, ini boleh menjadi kekuatan buat kita bahwa siapapun saya dan saudara, kita harus tetap setia kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Mereka pergi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit. Pergi kemana? Pergi ke kubur. Ayat 3, mereka berkata seorang kepada yang lain, siapakah yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Ayat 4, perhatikan baik. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Peristiwa pertama yang ingin Tuhan kerjakan pada saat kebangkitan, adalah batu besar terguling. Batu yang menutupi kubur. Bapak Ibu yang diberkati, sebelum jauh saya mau katakan begini. Yesus itu ketika dia mati, dia itu meninggalkan kemanusiaannya dalam kubur. Dia sekarang bangkit sebagai Yesus yang adalah 100% Allah. Jadi keilahiannya yang dia sandang pada waktu kebangkitannya adalah tubuh kemuliaan. Sudah, jadi tidak dapat terbatasi oleh apapun. Kita tahu beberapa kali ketika dia mengadakan perjumpaan atau menunjukkan dirinya setelah bangkit, dia bisa menembus dinding-dinding yang tertutup, pintu-pintu yang tertutup. Seharusnya pada saat dia bangkit di dalam kubur, dia bisa keluar tanpa perlu menggolek batu itu, menggulingkan batu itu. Tapi pertanyaannya, kenapa Tuhan gak mau memakai kemampuan ilahinya untuk tembus di batu itu, tembus dinding kubur itu, tapi dia mau supaya batu ini terguling, terbuka. Saudara, ada pesan yang indah di sini sebenarnya. Pesannya adalah Tuhan mau seluruh mata di dunia ini dapat menengok sampai ke tempat di dalam kubur di mana dia pernah dibaringkan sebagai Yesus yang mati. Yesus yang pernah turun ke alam maut, turun ke dunia orang mati. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, supaya apa? Supaya berita kebangkitan Tuhan adalah berita kepastian. Bukan cerita omong kosong. Kalau mungkin batu ditutup, lalu Yesus bangkit tanpa batu digolekkan, digulingkan, orang mungkin masih bisa berargumen atau beralasan, atau bisa membantah kebangkitannya dengan berkata, dia masih ada di dalam. Tapi itulah tujuan Tuhan. Kenapa? Supaya dunia mengakui siapapun di dunia ini, Allah mau setiap orang mengaku bahwa dia adalah Allah yang sudah bangkit dan sekarang dia duduk di sebelah kanan Bapa. Kita baca ayat yang kelima. Lalu mereka masuk ke dalam kubur.
Jadi perempuan-perempuan ini masuk ke dalam kubur. Dan mereka melihat ada seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepadamu." Jadi saat perempuan-perempuan ini masuk ke dalam kubur, apa yang mereka lihat di sana? Mereka terkejut, ada seorang muda, kata Alkitab, dengan memakai jubah putih. Dia sedang duduk di sebelah kanan. Saudara, mari pertama kita melihat pemuda ini sebagai bayangan. Satu, pemuda ini adalah gambaran Tuhan Yesus. Dia bisa adalah Tuhan, karena dalam cerita Injil yang lain, murid-murid yang bertemu dia, mereka pikir dia sebagai penjaga taman. Wanita-wanita yang bertemu dia berpikir dia sebagai penjaga taman, karena mereka ditutup penglihatan mereka. Sama seperti dua orang murid yang turun ke Emmaus. Mereka berjalan dengan Yesus, dan mereka tidak kenal Yesus. Apakah mungkin seorang muda dalam kubur ini adalah Yesus itu sendiri? Hanya para wanita-wanita yang datang masuk ke kubur itu tidak kenal dia. Oke, yang kedua, mari kita coba melihat atau menggambarkan bahwa seandainya pemuda ini bukan Yesus, tapi itu adalah malaikat yang datang pada waktu itu. Saudara, saya tidak menekankan di sini apakah malaikat atau Yesus. Saya menekankan inti terdalam dari makna ini. Saudara, saya mau katakan begini, berita tentang kematian, berita tentang bangkitnya Yesus menjadi Allah yang 100%, itu disampaikan dari mulut. Ulang, dari mulut. Sekali lagi, dari mulut Allah sendiri. Dari mulut utusan surga. Jadi bukan dari mulut manusia. Haleluya. Bukan dari mulut manusia. Coba saudara bayangkan bagaimana sebuah pekabaran Injil itu dilakukan oleh utusan surga dan bukan manusia. Saudara, kita lihat hari-hari ini ada berapa banyak pengkhotbah, sesama pengkhotbah saling mengkritik. Seorang menginjil dengan hebat, dikritik yang lain mengkritik karena sebuah pelayanan orang lain. Saudara, kenapa? Karena mungkin mereka masih bisa melihat sebuah pelayanannya ada kekurangan karena mereka manusia biasa. Sekarang saya katakan, jikalau pelayanan penginjilan dilakukan oleh utusan dari sorga, siapakah yang bisa membantah? Itu persoalannya. Jadi saya mau tekankan di sini adalah berita atau sabda atau pekabaran Injil pertama tentang kebangkitan Tuhan adalah berita yang disampaikan langsung dari kerajaan sorga. Luar biasa, haleluya. Itu sebabnya di satu sisi yang lain Paulus berkata, yang kurindukan, yang aku kehendaki ialah mengenal dia dan mengenal kuasa kebangkitan. Saudara bisa melihat seri khotbah ini dalam YouTube yang akan disampaikan oleh tim multimedia. Anggap saja ini Bapak Ibu Sidang Jemaat Obaja sebagai khotbah awal di mana kita punya halangan dalam mengupload khotbah tentang mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Oke? Nah, jadi apa intinya? Intinya adalah jikalau sebuah berita disampaikan oleh orang berkompeten, saudara, maka sepatutnya berita itu harus dipercaya. Amin. Sekarang banyak berita hoax, saudara. Corona menyebar di mana-mana, dikeluarkan sebuah maklumat, undang-undang, siapa yang menyebar hoax, denda atau maksimal masuk penjara, saudara. Kenapa? Karena orang-orang yang tidak berkompeten yang menyampaikan itu. Tapi jikalau disampaikan oleh orang-orang yang berkompeten, dapat dipercaya, dapat dipegang. Sekarang saya mau tanya, kalau yang menyampaikan itu adalah berita
atau orang atau utusan dari sorga, siapa yang mau percaya? Jadi sepatutnya orang Kristen yang tidak percaya itu adalah orang yang paling bodoh. Seharusnya dunia ini, siapa saja manusia di dunia ini selayaknya, sepatutnya percaya kepada kebangkitan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia, berita pertama disampaikan oleh utusan surga. Luar biasa, saya mau katakan, percayalah Tuhan sudah bangkit buat hidup saudara dan hidup saya. Amin. Percayalah kalau dia bangkit untuk kita sebagai anak-anaknya, dia tidak akan tinggalkan kita. Penjagaan, pemeliharaan, perlindungan, penyertaan, pemenuhan berkat-berkat Tuhan pasti terjadi. Amin. Karena dia tahu orang-orang yang ditebusnya dengan darahnya di Kalvari adalah orang-orang yang dibayar dengan harga yang mahal. Sebuah pembayaran dengan harga mahal berarti bendanya, barangnya, atau yang dibelinya itu adalah sesuatu yang mahal dan berharga. Haleluya. Nah, di sini Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita belajar, saya dan saudara ditebus, dan dia meneguhkan dengan kebangkitannya. Itu berarti apa Bapak Ibu? Saya dan saudara adalah orang-orang yang berharga. Amin. Kita lihat bagian selanjutnya dari cerita ini. Ayatnya yang ke-8. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Jadi pertemuan dengan pemuda itu dahsyat dan menggetarkan mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengar baik kalimat ini. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus berdiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan. Haleluya. Jadi berita tentang kematian Tuhan, kebangkitan Tuhan adalah satu. Dengar baik-baik. Berita yang kudus dan tak terbinasakan. Sampai hari detik ini ada orang-orang yang mencoba membinasakan, menutupi tentang kekuatan kebangkitan, tidak bisa. Tentang keselamatan yang kekal itu. Saudara, saya baca ulang. Dengan singkat mereka sampaikan pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat. Saudara, tadi berita kebangkitan Tuhan disampaikan di dalam kubur kepada 3 wanita, 1 utusan sorga. Sekarang setelah kita pahami bahwa saya dan saudara dibangkitkan oleh Tuhan, haleluya, saya dan saudara harus bersaksi. Amin. Saya dan saudara yang punya tugas hari-hari ini untuk menyampaikan berita kebangkitan Tuhan. Artinya apa? Setiap orang Kristen, setiap orang percaya diberi tugas, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Mari siapa percaya kepadanya dibaptis. Haleluya. Saudara mungkin berkata, saya tidak bisa pergi ke seluruh dunia, ke kampung sebelahnya saya sudah susah. Tapi saya berkatakan, mulailah dari Yerusalem. Mulailah dari rumahmu. Mulailah dari keluargamu. Mulailah dari orang-orang terdekatmu. Ceritakan tentang kuasa kebangkitan Tuhan. Seorang yang menginjil adalah seorang yang menceritakan tentang Yesus dengan karya-karya keselamatannya. Amin, saudara. Jadi mulai sekarang ceritakan tentang Yesus. Saudara boleh menceritakan engkau diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Silakan saudara. Engkau boleh cerita bahwa engkau telah mengalami mujizat yang besar karena kesembuhan Tuhan yang hebat yang ternyatakan dalam hidup saudara. Oke, tetapi saudara dengar baik-baik. Injil harus berorientasi kepada Yesus sebagai Tuhan dan sebagai juru selamat. Saya percaya renungan Paskah hari ini boleh menjadi kekuatan. Apa pesan Paskah kepada kita adalah tetap maju. Di tengah sementara orang ketakutan karena Yesus mati, di sementara orang mereka diam dan tidak pernah bergerak untuk dapat melihat kemurahan dan kebaikan Tuhan, saudara harus jadi wanita-wanita yang pagi-pagi buta, di hari pertama mereka datang untuk melihat Yesus. Amin, saudara. Siapapun saudara, kalau saudara berani, saudara pasti akan diberkati Tuhan. Dan kemudian dengar baik, saudara harus percaya bahwa kebangkitan adalah berita dari surga, berita yang kudus, berita yang tidak terbantahkan.
saudara harus percaya bahwa berita ini adalah berita yang benar-benar. Terakhir adalah harus maju dalam Tuhan. Amin. Bersaksi saudara. Saya percaya ada banyak tugas yang Tuhan taruh dalam kita. Dan kita hanya Tuhan bilang, modal kita adalah modal mulut kita. Kita bersaksi tentang anugerah, kemurahan, dan cinta kasih Tuhan. Seorang yang yakin, yang percaya, dia diselamatkan, dia akan bersaksi kepada orang lain untuk menerima keselamatan. Sama seperti dia yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita semua, memberkati sidang jemaat yang dapat melihat khotbah ini. Tundukkan kepala dan saya mau berdoa di akhir ibadah ini. Haleluya. Kita nyanyikan lagu Karya Terbesar. Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Dengan setengah suara, karya terbesar dalam hidupku. Allah Bapa kami dalam surga, Tuhan dalam nama Yesus Juru Selamat kami, berita firman Allah telah disampaikan, dan hamba berdoa biar berita ini boleh menjangkau setiap telinga yang mendengar dan mengubah mereka Tuhan. Mereka tidak hanya sebagai penonton atas berita ini Tuhan, tapi mereka akan mengalami kuasa dari berita ini. Tuhan, Engkau sudah bangkit bagi kami, Engkau sudah bangkit bagi kami semua. Kami percaya Engkau akan terus menyertai dan melindungi kami. Hamba berdoa khusus buat sidang jemaat Obaja yang sedang menyaksikan khotbah ini Tuhan. Lawat mereka dengan kuasa-Mu, lawat mereka dengan cinta-Mu Tuhan. Kalau ada yang sakit, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada yang lemah, Tuhan berikan kekuatan. Kalau ada yang bimbang, Engkau tetapkan hati mereka. Ingatkan firman Allah yang mereka pernah dengar, supaya terus berbicara di hati mereka. Dan kalau ada jemaat Tuhan yang lemah, yang mulai mundur Tuhan dan menjauh daripada Tuhan, siapakah kami Tuhan? Hamba berdoa mereka adalah anak-anak Tuhan. Dan saya percaya ada Roh Kudus sedang bekerja di hati mereka, supaya mereka dapat merespon panggilan Tuhan melalui pekerjaan Roh Kudus di hati mereka, supaya mereka kembali datang kepada Tuhan, menghargai kebangkitan yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup mereka sedang jemaat Tuhan. Dan kami berdoa buat gereja Obaja Tuhan, supaya kami boleh semakin hari semakin maju dalam Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa dalam nama Yesus. Engkau akan berkati pelayanan kami Tuhan. Kau berkati dan lindungi kami seterus senantiasa Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Dalam tangan Tuhan kami serahkan kehidupan kami. Inilah doa ucapan syukur kami. Kami akhiri ibadah kami khotbah ini Tuhan. Dan kami percaya anugerah dan damai sejahtera, kuasa dan kasih sayang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai sekalian kita yang percaya, yang setia, yang taat dari sekarang sampai hari Maranatha Tuhan Yesus kembali. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita dan salam Paskah, selamat Paskah, haleluya.